Gua tahu, yang namanya side hustle itu nggak ada batasan. Untuk menentukan side hustle yang bener-bener fits buat lo, saran dari gua adalah pastikan marginnya tebel. Dan ini yang gua perlu remind lo untuk berhati-hati memilih side hustle. Jangan sampai lo pilih side hustle yang justru membuat lo lebih capek dan akhirnya mengorbankan karir lo saat ini yang sebenarnya karir lo nggak ada salah. Karena lo kerjain sesuatu yang nggak profitable, akhirnya duit nggak dapet, lo udah capek, karir pun turun. 3 hal yang teman-teman harus miliki. Yang pertama adalah how to reach. Yang kedua, branding. Dan yang ketiga, skill set. But I want to remind you, jangan khawatir skill set lo nggak ada. Lo bisa compensate. Yang penting price jangan mahal. Kalau lo price yang mahal juga ya, nggak mungkin lah ada orang yang mau beli. Trust me teman-teman, dapetin klien itu jauh lebih gampang daripada mempertahankan dan mengembangkan klien. Harus legowo, berani minta maaf, punya integriti, dan selalu hadir ketika klien komplain. Karena ingat teman-teman, 10 klien itu susah banget, jadi jangan sampai hilang satu. Kalau lo udah nonton video gue yang pertama nih, lo udah tahu pentingnya side hustle. Lo tahu bahwa ketika membangun karir, itu memang perlu waktu. Dan kalau lo terbentur dengan urusannya penghasilan, karena kita memang harus mengikuti dengan skema UMR yang ditetapkan pemerintah gitu ya, kita perlu tahu, artinya kita nggak bisa membebankan biaya hidup kita pada satu pekerjaan yang saat ini. Nggak adil juga buat mereka tentunya. So, artinya kita perlu namanya side hustle. Dan gue banyak sekali dapat komplainan. Mike, gue nggak bisa. Waktu gue kerja gue dari 8 to 5, 8 to 6, bahkan bisa sampai malam gitu ya. Lalu juga gue nggak ada modal, gue nggak ada jaringan. So many complaints, so many reasons untuk tidak memulai side hustle. Dan gue yakin lo sebenarnya banyak sekali sumber yang bisa ngasih tahu ke lo bisa ngelakuin A, lo bisa ngelakuin B, and so on, right? Tapi gue tahu, nggak ada satu orang pun yang bisa men-sharingkan side hustle dari A to Z. Mulai dari masa persiapannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikelola, apa yang harus dipilih bisnisnya, apa yang harus dikembangkan, sampai pada akhirnya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang at least cukup untuk teman-teman tidak menggantungkan dan memaksakan career path yang teman-teman sedang jalankan hari ini. Dan syukur-syukur teman-teman bisa pindah kuadran tentunya kepada ke business owner. That's a bonus point for sure ya. Nah, untuk itu gue akan buat ini menjadi 3 part, oke? Part pertama, kita bakal fokus banget yang namanya persiapan. Bagaimana mengatur waktu. Apa yang lo harus siapkan untuk mendapatkan clients. Apa yang lo harus lakukan untuk bisa mengembangkan clients misalkan. Di part kedua, gua akan share ke lo beberapa ide dari side hustle yang lo bisa lakukan tanpa mengeluarkan modal yang berarti. Dan di part ketiga, ini khusus banget buat lo yang jago jualan. Karena kalau lo jago jualan, sebenarnya lo pintunya bakal kebuka lebar untuk side hustle. Nah, tapi bagi lo yang bukan cukup ahli di penjualan, lo bisa mulai dari part 2 yang nanti gua akan bahas yang bukan berkaitan dengan penjualan. Oke? So, kalau lo suka dengan video yang kali ini gua buat, please banget untuk support channel ini, subscribe, dan jangan lupa di-share video ini ke teman-teman lo yang mungkin butuh, sehingga nggak ada alasan lagi buat resign karena gajinya kekecilan, atau misalkan kucuk-kucuk datang ke HR, bos, gua nggak bisa kerja, gajinya kekecilan. Nggak perlu lagi ya, karena ingat, karir itu dibangun, bukan dipaksakan untuk percepatan, yang akhirnya buat teman-teman nggak akan nyaman lagi untuk bekerja di karir. So, let's begin! Topik pertama yang lo harus kuasain adalah bagaimana mengelola prioritas dan waktu yang lo punya. Dan gue yakin lo sering banget ngeliat table ini, Eisenhower Table, di mana ini membantu lo untuk ngelihat yang namanya priority dan not priority, penting dan nggak penting ya. Tapi di sisi lain lo juga tahu ada yang namanya urgent dan nggak urgent. Dan lo tahu bahwa tabel ini akan membuat lo untuk mengerti yang mana lo bisa pakai waktunya buat side hustle dan mana waktu yang lo bener-bener nggak boleh pakai untuk side hustle. Dan kesulitan orang untuk melakukan jobs bersamaan dengan full-time job adalah mereka sulit sekali mengatur waktu. Dan kenapa ini menjadi topik pertama? Karena percuma teman-teman lo punya ide yang brilian dengan side hustle, tapi lo nggak bisa membagi waktu dengan
karir lo saat ini. Dan jangan pernah datang ke gua atau ke siapapun untuk menanyakan, Pak, Bu, boleh nggak gua meninggalkan karir sekarang, gua mau jalanin bisnis ini? No, there is no way bakar kapal seperti itu, teman-teman. Mungkin itu cara yang dahulu atau cara motivator untuk meyakinkan teman-teman untuk keluar. But anyway, we have to be realistic. Siapa yang mau bayar kosan lo? Siapa yang mau bayar duit sewa rumah kita? Siapa yang mau bayar uang sekolah anak? Nggak mungkin. So that's why you have to know yang mana yang tidak penting dan kelihatannya urgent, lalu tidak penting dan tidak urgent. Waktu yang teman-teman pakai buat itulah yang akan teman-teman pakai untuk buat side hustle. Contoh, kalau teman-teman ada spending waktu 1 jam untuk main Mobile Legends, gue yakin 1 jam itu bisa untuk side hustle kok, karena itu tidak relevan dengan karir lo saat ini, kecuali kalau lo sebagai seorang gamers ya. Dan kalau misalkan lo punya misalkan let's say driving misalnya ya, lo mengendarai mobil dari rumah sampai ke kantor 1,5 jam, dari kantor ke rumah 1,5 jam, udah 3 jam terbuang. Kalau teman-teman bisa mengikut let's say sewa mobil, ada sewa driver, lo bayar per bulan gitu ya, lo bisa melakukan 3 jam di mobil teman-teman untuk melakukan side hustle. It's more than enough. Teman-teman, 3 jam itu banyak sekali. Tapi teman-teman perlu lihat apa ya yang menghabiskan waktu lo dan sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget dan bisa digantikan oleh orang lain. That's the thing yang teman-teman pakai buat side hustle. Jangan pernah datang lalu ngomong bahwa, Pak, saya harus pakai jam 9 sampai jam 5 saya di kantor dong, Pak. Nggak, no. But again, if you are working as a, let's say, lo kerja bukan sebagai back office, lo kerjanya di luar misalkan, dan lo tahu bahwa ketika ketemu clients dan menunggu clients di karir, lo ada masa waktu untuk menunggu, dan lo mau pakai side hustle, boleh nggak? I don't know, tapi you have to be wise. Kalau itu memang masih ada yang lo bisa lakukan untuk karir lo, utamain karir lo. Tapi kalau itu memang tidak lakuin apapun dan kucu-kucu akhirnya jadinya main Mobile Legends, then please do side hustle aja. Lebih bermanfaat, teman-teman. So, let's discuss to the second topic. The second topic adalah how to choose your side hustle. Gimana caranya milih side hustle yang cocok buat lo. Dan gue tahu, yang namanya side hustle itu nggak ada batasan. Lo jualan pulsa, itu pun side hustle. Lo jualan daging, itu pun juga side hustle. Lo jualan rumah, itu pun juga side hustle. Whatever the thing yang lo lakuin di luar pekerjaan lo sekarang, dan itu bukan berkaitan dengan karir lo saat ini, itu namanya side hustle, right? Nah, untuk menentukan side hustle yang benar-benar fits buat lo, saran dari gua adalah pastikan marginnya tebal. What is the margin? Margin is like profitability dari services yang lo lakuin, itu harus tebel, harus banyak. Kalau enggak, lo bakal pusing dengan ngatur waktu yang waktunya juga udah nggak banyak, dan lo harus memperhatikan services yang dibayar seperti apa gitu ya. Dan ini sangat relevan ketika teman-teman let's say jualan pulsa misalnya ya, dan jualan rumah, marginnya beda. Karena nominal product servicesnya pun juga berbeda. Tapi kalau lo bilang bahwa, wah, gue bisa jualan pulsa ke 1.000 orang, dan itu berbeda kasus. Tapi kalau lo menjual pulsa ke 10 orang dan menjual rumah ke 10 orang, jauh lebih baik, probability yang lebih baik, tentu pulsa akan lebih mudah terjual. Tapi ketika rumah terjual, itu bisa ngalahin langsung 1.000 pelanggan pulsa. Kayaknya lebih deh. Dan ini yang gue perlu remind lo untuk berhati-hati memilih side hustle. Jangan sampai lo pilih side hustle yang justru membuat lo lebih capek dan akhirnya mengorbankan karir lo saat ini yang sebenarnya karir lo nggak ada salah. Karena lo kerjain sesuatu yang nggak profitable, akhirnya duit nggak dapet, lo udah capek, karir pun turun. Jadi pastikan teman-teman memilih side hustle yang marginnya tebal, oke? Topik ketiga yang lo harus kuasain sebelum lo mulai mengerjakan side hustle adalah bagaimana caranya untuk ngedapetin clients. Remember, at the first stage, client is everything. Lo bisa bilang klien adalah raja, klien adalah mini god, Tuhan bentuk mini gitu ya, yang lo memang harus puja-puja di saat ini. Oke? Once your business, once your side hustle udah lebih gede, udah punya ratusan klien, lo bisa nolak-nolak klien. Bahkan klien yang ngejar lo. And actually this happened to me.
But again, gue cerita dengan apa yang gue rasakan saat ini. Dan itu yang gue alamin. Ketika gue membangun Matcha Talent di awal, gue tahu mendapatkan 10 customer atau 10 clients pertama itu berat banget, teman-teman. Gimana caranya gue bisa yakinin? Gimana caranya gue bisa compete dengan company dari US, company dari Europe, company dari Indonesia yang udah berkembang lebih jauh. Bahkan pada saat itu, gue bukan lahir dari recruitment companies atau dari headhunters. Dan gue masuk ke dunia headhunters yang dimana orang-orang sudah ada di sana semuanya gitu loh. Udah ada lebih dari 50 pemain di Indonesia. So how we able to compete dengan banyaknya persaingan tadi? Tapi satu hal teman-teman, ketika teman-teman mau mendapatkan clients, ada 3 hal yang teman-teman perlu catat. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu cara untuk me-reach out klien tersebut. Artinya kalau teman-teman perlu tahu cara me-reach out gitu ya, teman-teman harus sediakan tools-nya. Teman-teman udah pasti harus punya LinkedIn. Teman-teman sudah pasti harus punya namanya company deck. Kalau ada waktu di video berikutnya, gue akan nge-share ke lo bagaimana cara membuat company deck yang menarik sehingga lo bisa jualan ke side hustle-nya lebih gampang ya. Dan yang ketiga adalah lo harus bangun jaringan. Lo harus mulai kenal siapa ya orang itu ya, siapa ya mereka ya. That's why LinkedIn lo harus kepake dan ke-update. Kalau enggak, lo bingung mau ngasih tahu services-nya lo ke siapa. Let's say misalkan lo jualan rumah. Lo tahu bahwa lo jualan rumah, let's say rumah yang ada di area Bogor misalnya. Artinya lo harus cari orang-orang karyawan yang bekerja perusahaannya di Bogor. Sehingga dia nggak usah ngekos lagi di sana. Dia bisa punya rumah di area Bogor. That's the basic logic, right? Tapi kalau lo nggak tahu rumah Depok jualnya ke orang di Kelapa Gading, then lo ngabisin waktu. Yang kedua adalah bagaimana lo tahu cara namanya branding. Karena ini berbeda dengan marketing, dengan sales. Branding akan membantu teman-teman untuk secara jangka panjang. Effortnya teman-teman akan berkurang. Upaya teman-teman akan berkurang untuk mendapatkan klien selanjutnya. Teman-teman, Matcha Talent yang kita bangun, itu bisa seperti saat ini. Kita kebantu banget karena branding. Dan brandingnya Matcha Talent itu sudah sangat strong sejak awal kita didiriin. Kita menjadi satu-satunya perusahaan rekrutmen yang melibatkan ratusan hiring partners dan recruiters untuk bergabung di komunitas kita. Bayangkan seperti ride-hailing platform teman-teman, seperti Gojek, Uber, Grab gitu ya. Tapi kali ini untuk rekrutmen. Orang-orang di luaran sana kalau nyari headhunter, paling headhunter cuma dibantu 1-2 konsultan doang. Di Matcha Talent kita ada 600 lebih orang yang bisa ngebantu company untuk dapetin talents yang tepat. That's really strong, right? Dan branding itu kita sudah gaungkan sejak awal Matcha Talent didiriin tahun 2020. Dan sekarang teman-teman, kalau teman-teman nanya ke kita masih nyari klien nggak? To be honest with you, no. Clients datang sendiri. Kita punya namanya growth partners di community kita. Kita punya branding di website kita, di social media kita. Every single day, clients datang dan kita akhirnya harus milah-milah. Yang mana kita bisa kerjakan, yang mana kita nggak bisa kerjakan. Karena kita nggak mau juga quality kita turun toh. That's the beauty of branding. So you have to know what kind of branding that you want to build. Apa yang akan menjadi daya tariknya lo. Unique selling proposition, USP ya. Lo pasti sudah sering dengar banget tuh USP gitu ya. But anyway, every single company itu punya USP sendiri-sendiri. Ada yang bilang bahwa misalkan, wah, gua adalah spesialisnya ini, gua adalah spesialisnya itu. And start from it. It's totally fine. Terus misalkan sewaktu-waktu, gue mau berubah boleh nggak? Boleh, nggak masalah. That's the beauty of branding. Nggak ada yang bisa marahin lo. Lo udah dari sini, lo mau masuk ke sini, enak aja. Nggak ada. Lo mau masuk dari industri FMCG dan lo mau masuk ke banking, boleh nggak? Boleh aja. Nggak ada yang marah. Siapa yang mau marah? klien lo mah justru lebih happy. Oh, dia udah ngerjain nih yang banking. Nah, gue punya bisnis lain nih di banking, boleh nggak ikutan sekalian? Oh, another business, right? That's the branding. So you have to know what kind of strategy, what kind of things that you want to achieve from your brand. That's number 2. Number 3, ini mengenai skill set. Teman-teman, lo punya branding yang bagus. Lo tahu customer-nya siapa. Tapi kalau makanan yang lo buat nggak enak, percuma. Yang lo tawarin udah mau beli nih. Branding lo bagus banget. Soto yang paling enak se-Indonesia misalkan. Pada saat nyicip nih, sotonya nggak enak gitu loh. So, lo punya 1, punya 2, akhirnya fail semua. So number 3, skill set ini yang paling penting. Tapi gue tahu,
Problemnya kalau kita mau side hustle adalah kita nggak punya skill set semaster itu. Dan lo jangan pernah bayangin diri lo dengan kompetitor yang sudah menguasai market ini berpuluh-puluh tahun dan lo membandingkan diri lo dengan mereka gitu loh. Lo mau pakai matematika formula nggak akan bisa. Kecuali lo punya duit banyak banget, lo punya tim yang kuat banget, dan lo udah master di industri itu 20-an tahun, lo bisa. Tapi kalau lo kondisinya kayak gua waktu itu, kerja baru. Gua bekerja di Jakarta 2 tahun, 3 tahun, ngeliat gimana ya cara bisnis ini ya, gimana cara besarnya. Even nama jalan pun gua nggak tahu. Even klien nyuruh gua, kita ketemu di Jakarta Pusat ya. Gua bukan asli Jakarta, teman-teman. Ketika dia ngasih tahu, ini ketemuan di Gambir ya, gue bingung Gambir di mana ya. Gue harus naik kereta turun di stasiun apa ya. Nah, tapi kabar baiknya teman-teman. Nomor 1 dan nomor 2, ini lo nggak boleh tolerir. Ini agak kebalik ya. Orang-orang bilang kalau misalkan mau jualan makanan gitu ya, jualan makanan harus enak. Marketing nggak ngerti nggak apa-apa. Customer nggak ada nggak apa-apa, nanti customer datang sendiri, betul kan? Lo udah lihat nggak sih seberapa banyak tuh restoran tutup? Restoran di Singapura 3.000 tutup, makanannya bukan yang nggak enak, enak-enak. Kenapa tutup? That's a problem. Marketing dan juga orang yang digapai. Itu yang paling penting teman-teman. Tapi yang skill set tadi, ini kita bisa tolerir kok. Caranya adalah, kalau misalkan teman-teman tahu bahwa untuk mendapatkan kualitas A harganya 5, maka teman-teman bisa nawarkan bahwa, lo bisa dapat kualitas C dan gua kasih harga 1,5. Lo mau nggak? And that's the first thing yang lo bisa lakuin untuk bisa masuk dari sisi skill set. Lo nggak akan bisa compare diri lo dengan para master yang ada di industri. Nggak akan mungkin, teman-teman. Jadi, lo bisa korbankan dari sisi pricing, sehingga dengan pricing 1,5, klien masih bisa dapat yang quality-nya C. Apakah klien marah? Kagak. Dia udah tahu dia bayar lebih murah, kualitas lebih turun. Kalau lo mau yang bagus tuh, sama mereka. Lo nggak perlu pusing. Tapi balik lagi, kalau lo memang idealis banget dan lo pengen hasil yang kualitas bagus banget, it's okay, lo kejar A. Tapi trust me, akan sangat sulit buat teman-teman bisa compete. Karena ada namanya production cycle, teman-teman. Production cycle itu artinya adalah semakin lo punya banyak produk gitu ya, semakin lo produksinya banyak banget gitu ya. Kalau lo punya 1.000 clients dan lo punya 10 klien, biaya rata-rata untuk memenuhi 1.000 klien itu jauh lebih rendah, teman-teman. Lo bayangin, kalau lo jualan makanan misalkan, lo buat 1.000 soto sama 10 soto, biaya per soto rata-rata itu pasti lebih mahal yang 10 soto. Contoh aja, lo kasih karyawan gaji 5 juta misalkan. 5 juta buat 10 soto, 1 soto 500.000, right? Lo untuk dapetin 1.000 soto, lo misalkan hire 10 orang misalkan, berarti 50 juta. 1.000 soto, 50 juta teman-teman, per soto itu cuman ya 50.000. Gua nggak tahu gue salah hitung nggak ya. Tapi yang pasti adalah semakin banyak production yang lo lakukan, itu semakin murah harganya. So that's why gua nggak berharap lo ngenyaingin apa yang udah ada yang dominan di market. Kalau lo baru mulai side hustle, nggak akan mungkin. So you have to compensate with the quality, and then you compensate the pricing. So, gue balik lagi. 3 hal yang teman-teman harus miliki. Yang pertama adalah how to reach. Yang kedua, branding. Dan yang ketiga, skill set. But I want to remind you, jangan khawatir skill set lo nggak ada. Lo bisa compensate. Yang penting price-nya jangan mahal. Kalau lo price yang mahal juga ya, nggak mungkin lah ada orang yang mau beli gitu loh. So, you have to be aware with this kind of 3 points. This is the 4th topic. Topik keempat yang penting banget karena ini adalah eksekusi. So, bagaimana lo menjalankan side hustle? Apa yang lo harus lakukan ketika side hustle lo udah mulai, dan apa yang lo harus lakukan ketika klien sudah dapat? And trust me, teman-teman, dapetin klien itu jauh lebih gampang daripada mempertahankan dan mengembangkan klien. Dan kita ngalamin itu, teman-teman. Mendapatkan klien itu is quite easy. Really easy sometimes. Tapi betul, di 10 klien pertama susah banget. Yakin ini ya susah banget. Kayak kalau lo bener-bener bisa dapat 10 klien pertama dengan cepat, then you are the master. Tapi bagi kebanyakan orang, 10 klien itu sangat berat. But if you already passed this kind of 10 clients, and then you able to show, lo bisa promosiin nih, gue udah ngerjain 10 klien lo. Ini 10 klien yang sukses di tempat gue. Dan lo bisa ngelihat hasilnya seperti apa. And that's mudah banget buat lo untuk jualan ke berikutnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk bisa memaintain ketika lo udah punya klien dan lo bisa dapat 100 klien pertamanya lo. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan membangun ini memerlukan sebuah strategi yang berbeda.
ketika lo mau dapat clients dan lo mempertahankan clients. Gua bukan pada capacity untuk bisa mengajarkan bagaimana membangun perusahaan TBK, public listed company. No. I'm not that kind of rich right now, oke? Tapi kalau dapat 100 klien, udahlah, udah bisa kita. Maksud gue adalah, strateginya berbeda. Ketika lo dapetin 10 klien pertama, lo bisa ngelakuin 3 hal tadi yang di part 3. Tapi kalau lo mau dapetin 100 klien, itu lo harus pendekatannya berbeda lagi gitu loh. Yang pertama yang lo harus catat adalah namanya branding dan marketing. Lo harus kuat di situ. Branding artinya positioning yang lo mau bangun. Itu kita udah bahas tadi ya. Dan marketing adalah strateginya. How to get that kind of value to that kind of positioning, right? Dan yang kedua adalah, ini yang nggak mudah. Ketika lo side hustle, lo pasti kecampur waktunya antara kerja dan side hustle, ya kan? Pasti lo nggak akan fokus. Mana dapat atasan yang resek lagi kan? Waktu di luar jam kerja, di kontak, di telepon gitu kan? Gue yakin lo nggak akan fokus. Dan ketika lo nggak akan fokus, lo tahu bahwa kesalahan bisa jadi terjadi, right? Kesalahan bisa aja terjadi kapanpun, dan bahkan sekonyol apapun. Let's say, gue udah nunggu di jam 4, kok lo nggak kirim? Ini udah jam 4:30. Hal sesimpel itu aja jadi masalah, teman-teman, dengan clients. So, harus legowo. Berani minta maaf, punya integrity, dan selalu hadir ketika klien komplain. Karena ingat teman-teman, 10 klien itu susah banget. Jadi jangan sampai hilang satu, ya. Benar-benar harus dijaga, benar-benar harus di-maintain. Pastikan mereka benar-benar puas. That's the mini God, Tuhannya mini di depan kalian. Jadi kalau mereka komplain, jangan lari. Deketin mereka, dengerin mereka. Kalau lo nggak ada solusi di sana itu, nggak apa-apa. Bilangin aja, Pak, Bu, jujur, ini cukup berat bagi kita, dan kita juga prihatin dengan kondisi yang terjadi, tapi kita nggak akan diem. Trust me, kita akan do something. Kita akan lakuin sesuatu. Tapi kasih kami waktu ya, Pak ya, Bu ya. Dan kita akan selalu hadir di sini, Pak, Bu. Kalau Bapak, Ibu perlu bantuan, perlu call kita, kabarin. Kita selalu ada di sini, nomorku akan selalu aktif. Dan kalau Bapak, Ibu pengen ketemu saya akan datang. But anyway, give me time to solve this. Kasih saya waktu untuk ngebatin ini ya. Dan begitu teman-teman bisa ngeklik hati klien, mendapatkan trust-nya klien, udah teman-teman. Another services, another project, dia tutup mata. Karena dia tahu ketika ada masalah, dia bisa ngandalin lo. Jadi ketika ada masalah, itu adalah momen terbaik buat lo untuk dapetin trust-nya klien. That's the recipe, cara curang untuk dapetin klien bisa sampai 100. Caranya adalah, ya ketika lo ada masalah, manfaatkan itu. Untuk benar-benar lo bisa dapetin trust-nya. Dan akhirnya, klien datang sendiri kok. Dia bakal kenalin kok, ini nih, bagus nih. Oh, ini nih, dia nih, bagus nih. Tuh, kalau lo nyari ini sama dia aja, gitu. That's the thing. Dan momen itu terjadi bukan ketika produk teman-teman bagus sebenarnya, tapi ketika ada masalah. Itu bener-bener mouth of marketingnya jalan banget di sana. So that's the way you able to build 100 clients. Sebagai penutup dari video part 1 yang gue yakin panjang ini gitu ya. Satu hal yang gue mau kasih tau ke lo, dan ke diri gue juga sih. Yang mengetahui diri lo sesungguhnya adalah diri lo sendiri. Mau gue bilang bahwa side hustle harus cari margin yang tebal, lo harus punya branding marketing, whatever it is. Tapi kalau bagi lo merasa berat banget, susah banget, please trust me. Jangan berpikir terlalu panjang, mulai aja dulu. Lo tahu diri lo saat ini. Kalau lo merasa bahwa lo khawatir, bingung, cara nge-reach out segala macam, pelan-pelan aja. Lo masih punya karir kan sekarang kan? It's okay then. Gak ada yang lo pusing besok makan apa kan? Side hustle tuh enak banget. Lo bisa menyesuaikan waktu lo sendiri. But you have to start. Lo harus mulai, lo harus berani minta maaf, lo harus berani ngelakuin kesalahan. It's totally fine. Dunia juga nggak akan runtuh kalau kliennya marahin lo. Dan lo masih punya pekerjaan kan? So, gua pengen lo nggak lagi dateng ke motivator atau ke siapapun. Lo dateng bahwa gua mau resign. Karena gaji gua kecil dan gua berpikir bisnis ini akan besar. Please don't do that anymore. Karena lo udah tahu cara pentingnya side hustle dan cara mengelola dengan career lo saat ini. So, see you at the next video. We will discuss side hustle apa yang lo bisa pilih.